Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang negara hukum dan HAM. Pada materi kami, insyaallah kami akan membahas 4 poin penting, di antaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM? Yang ketiga, makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang keempat, hubungan negara hukum dan HAM. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibahas oleh saudara Suherdi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai negara hukum. Adapun pengertian dari negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, di mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negara. Dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila bagi setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Adapun pengertian negara hukum menurut para ahli yaitu dari Profesor R. Joko Sutomo SH, yaitu negara menurut Undang-Undang 1945 didasarkan pada aturan hukum berdaulat. Negara adalah subjek hukum dalam arti Reichstag atau Badan Hukum Republik, karena negara dipandang sebagai subjek hukum. Jadi jika dia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena kesalahan yang dia perbuat tersebut. Adapun unsur-unsur negara hukum yaitu hak asasi manusia dihormati sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak pemerintah dijalankan oleh undang-undang dan keberadaan pengadilan dalam sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Adapun ciri-ciri dari negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kegiatan di negara ini di bawah kontrol yang efektif dari kekuasaan kehakiman, di bawah hukum yang menjamin hak asasi manusia, dituntut pembagian kekuasaan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para ahli, menurut Profesor Konjoro Purbopronoto, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar, hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara kodrati yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. Adapun yang kedua, yakni ciri-ciri hak asasi manusia. Pada umumnya, hak asasi manusia terbagi atas 4, yakni yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tetap, dan yang keempat utuh. Yang pertama yakni hakiki. Artinya bahwa hak asasi manusia berlaku pada setiap umat manusia di dunia ini ketika dia lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua, universal. Artinya bahwa keberadaan hak asasi manusia berlaku kepada seluruh umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, tetap, bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan tetap melekat pada diri seorang manusia dan tidak akan pernah hilang. Kemudian yang keempat, yakni utuh, bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia dengan yang lain. Adapun yang ketiga, yakni perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi atas 2 fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum kemerdekaan, kemudian yang kedua, fase setelah kemerdekaan. Pada fase sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa kelompok ataupun organisasi yang telah dibentuk demi memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Itu diantaranya
Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, kemudian Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indich Party, Partai Nasional Indonesia, dan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian pada fase setelah kemerdekaan, pada fase ini perjuangan hak asasi manusia di Indonesia telah membuahkan dampak dan telah membuahkan hasil. Bahkan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia telah dimasukkan dan telah dicantumkan pada Konstitusi Negara Indonesia, yakni Undang-Undang 1945, bahkan yang ditetapkan dan telah diterapkan hingga saat ini. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Windy Purwandari. Saya akan menjelaskan tentang makna dan hubungan negara hukum dan HAM. Makna Indonesia sebagai negara hukum ialah bahwa Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tata kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Maka suatu negara harus berlaku adil terhadap kedudukan hukum yang sama di setiap warga negaranya. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum ialah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hubungan negara hukum dan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam negara hukum, hak asasi manusia dilindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, maka negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Mengenai asas perlindungan dalam konstitusi, dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan, hak bekerja dan penghidupan yang layak, kebebasan beragama, hak untuk ikut mempertahankan negara, dan yang terakhir, hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.